Waalaikumsalam. Jangan dipisah. Biasanya kebanyakan kita dipisah. Walaupun ini fardu kifayah, satu orang jawab benar gugur semua, ya kan? Tapi jawabnya itu fardu wajib. Maka ketika orang menyampaikan salam itu hukumnya sunnah. Kita ini kalau ingin sunnah Rasul kita ini, kita sampaikan salam, sebarkan salam, assalamualaikum. Dia menyampaikan salam tidak dipisah, assalamualaikum. Gak ada assalamualaikum, ada yang begitu? Gak ada selama ini saya dengar. Tapi yang jawabnya yang justru saya heran. Assalamualaikum salam. Harusnya waalaikumsalam, ada di wisol, digabung dia supaya maknanya jadi satu. Makan sate kambing kan gak enak. Kalau makan sate kambing kan mantep, pas. Itu. Jadi sebarkan salam. Jawabnya walaupun fardu kifayah, maka harus cakep kita jawabnya. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, di sebelah rumah mengatakan waalaikumsalam, gugur sudah. Pahala gak dia orang yang walaupun jawabnya juga waalaikumsalam? Pahala juga dia dapat pahala gugur, mendapatkan pahala kewajiban. Ini sampaikan salam harus benar-benar kita siapkan, benar-benar harus kita rubah. Tahun baru Hijriah ini harus berubah semuanya dari awal-awal kita bagaimana bergerak, niat kita tanamkan, bagaimana cinta dan benci karena Allah. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Beliau pun ditanya oleh para sahabat, apa saja Rasulullah? Jawab Rasulullah, jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam kepadanya. Jika ia memanggilmu, penuhi panggilannya. Jika dia meminta nasihat kepadamu, berikan nasihat kepadanya. Jika dia bersin, lalu memujilah Allah. Tuh, mendoakan dia. Jika ia sakit, jenguklah dia. Tuh, sampai begitu Pak. Dari hidupnya teman kita, sahabat kita tuh, kita dari salam, kemudian kita sampaikan dan segala macam. Kita semua ladeni dengan cara baik. Kenapa? Karena ini bagian dari kita mendapatkan kelezatan hidup kita ini penuh dengan ketenangan. Terus kalau ketika sudah meninggal dunia, kata Rasulullah, iringkanlah jenazahnya. Tuh, Masya Allah. Sampai meninggal pun kita disuruh berbuat baik dengan adab-adab kita. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Hadis Mu'adz bin Anas Al-Jahani. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka berarti ia telah sempurna imannya. Jadi kalau kita nikah Pak, itu niatnya dulu. Kan bukan nafsu, bukan membangun, nanti aku nikah akan membuat mahligai Pak, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu niatnya, bukan. Niat yang utama itu adalah karena Allah. Kita menjalankan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah pada intinya dari Allah untuk manusia, orang-orang beriman ini, orang-orang mukmin harus jadikan sunnah ini untuk dijalankan dalam kehidupan. Ini sunnah-sunnah dari Rasulullah pada intinya dari Allah. Maka ketika kita melakukan, niat kita tanamkan dulu cinta dan benci karena Allah. Kita omelin istri kita omelin dia, kita benci dia karena Allah, bukan yang lain. Sebab marah kita pun berpahala, bukan serampangan gitu. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan terhadap mereka. Tuh. Dan tidak pula mereka bersedih hati, tidak ada galau. Siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang soleh kepada Allah. Kemudian mereka ini taat kepada Allah, mereka jalankan semua perintah-perintah Allah dan menjalankan apa yang disampaikan baginda Rasulullah. Ini wali-wali Allah. Untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin di dalam hidup ini, itu bagian wali Allah. Dan kita ini punya potensi. Ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, gundah sekalipun tidak ada. Kenapa? Karena dia tanamkan tadi cinta dan benci karena Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya.
Masya Allah. Inilah hukum-hukum Allah ini, bagaimana diperjuangkan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kalau kita nggak mampu berjuang, jangan sekali kita membenci. Kalau ulama-ulama dulu mah ada proses perjuangan, walaupun dia itu melenceng, nggak langsung dijustifikasi, nggak dibilang macam-macam dulu. Sekarang aja di label-labelin macam-macam. Jangan labelin dulu, cari tahu dulu, datang dulu, betul bagaimana ini. Kalau dia melenceng, nasihati dia. Kalau dia kurang ini, ya kita saling ngobrol lah, supaya kita tahu apa maksudnya. Supaya apa? Tidak ada kebencian yang bukan karena Allah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ini bisa kita lakukan? Potensi-potensi diri-diri orang ini di kehidupan saat ini seperti sebagaimana para wali, itu potensi bisa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita pun bisa punya potensi itu. Kalau Nabi dan Rasul sudah tidak ada, tetapi orang-orang wali-wali Allah itu masih boleh. Silakan kalian jadi wali-wali Allah. Silakan menjadi orang-orang yang soleh. Silakan kalian menjadi tercatat-catat tadi dalam lembaran-lembaran sejarah Islam nantinya. Monggo silakan. Potensi itu ada di kita pada zaman saat ini. Nabi dan Rasul tidak ada, tetapi orang-orang yang soleh, wali-wali Allah itu akan ada. Terus sampai hari kiamat nanti ada potensi itu kepada kita. Maka Allah berikan kemampuan kepada kita semua. Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan nabi dan bukan syuhada. Bukan nabi, bukan syuhada, yang berjihad di jalan Allah, yang berperang menggunakan pedang, yang menggunakan senjata. Enggak begitu. Ya enggak? Jadi Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan dari para nabi dan syuhada, tapi para nabi dan syuhada tertarik oleh kedudukan mereka di sisi Allah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa mereka? Dan bagaimana amal mereka? Semoga saja kami bisa mencintai mereka." Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mencintai dengan karunia dari Allah. Berbagi karena Allah, saling bersalaman karena Allah. Niatkan udah semua itu. Kenapa? Ini bagian dari hamba-hamba yang Allah cintai. Bukan cinta sebagaimana para nabi dan syuhada, tapi ada yang Allah cinta kepada orang-orang ini, walaupun kedudukan mereka bukan di situ. Sangat luar biasa. Demi Allah, keberadaan mereka adalah cahaya, dan mereka kelak akan ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak merasa takut ketika banyak manusia merasa takut. Mereka tidak merasa bersedih ketika banyak manusia bersedih. Maka kita tidak ikut-ikutan panik, tidak ikut-ikutan galau, kita tidak ikut-ikutan stres, tidak ikut-ikutan sesuatu yang menegangkan dalam kehidupan. Nikmat hidup ini sebenarnya. Kenapa? Karena kita awali hati kita cinta dan benci karena Allah. Yang terakhir, di mana dalam ungkapan dari Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah orang yang mencintai Allah lewat hambanya, dan mencintai hambanya itu mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi ia pun memberi nasihat kepada orang lain. Ini sesungguhnya hamba yang dicintai oleh Allah itu karena dia mencintai hamba Allah. Di akhir kesimpulan kita, tidaklah seorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Jadi kalau kita cinta, coba bagaimana menguji cinta kita kepada saudara kita. Cari yang kita cintai. Barang apa yang kita cintai, kita coba berikan kepada saudara kita. Mampu tidak? Maka ini akan menjadi cinta kita kepada orang itu benar. Bisa nggak kita uji cinta kita ini karena Allah? Silakan cari barang yang kita cintai apa. Ada orang tiba-tiba, Masya Allah, dapat baru nih, dikasih sama orang, Masya Allah. Ini Ustaz, antum buat antum aja ini. Gak taunya ada yang besok ada yang minta. Cinta, kasih, coba kita belajar. Nah, kalau kita masih berat, berarti cinta karena Allahnya belum begitu maksimal. Baik, demikian saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita. Kita rumah isi kita di tahun-tahun Hijriah ini penuh dengan makna dan sikap-sikap kita yang berubah. Maka ketika kita sudah sikap berubah, ini yang disebut dengan hijrah kita. Dari kehidupan dulu yang kita tidak memahami Islam, kita sudah isi dengan kehidupan Islam yang kita awali dengan rasa hati kita dengan cinta dan benci karena Allah.
Semoga ini semua memberikan kita kemudahan dalam kehidupan kita. Kita bisa menanamkan cinta, makin cinta kita karena Allah, benci kita makin benci juga karena Allah. Kita mampu bisa jalani ini semua. Demikian yang bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang kasih pertanyaan mungkin. Udah jam 1 ada ya. Ada yang mau bertanya? Monggo tafadhol. Belum saya ceritakan tentang Salman Al-Farisi. Dia menikahi seorang Ansor. Tak tahunya dia tidak bisa berbahasa antara orang-orang Aus dan Hadir itu suaranya bahasanya beda. Akhirnya ngajaklah Abu Darda menikah. Tak tahunya orang tua mertuanya ini nggak terima dia. Maunya sama Abu Darda. Sampaikanlah, tapi apa kata jawaban Abu Salman Al-Farisi? Allahu Akbar, sesungguhnya aku senang. Itu Abu Darda telah memiliki jodohnya. Masya Allah Pak, semua persiapan dia untuk nikah dengan wanita ini serahkan kepada Abu Darda, dibantu untuk semua Abu Darda sampai kelangsungan pernikahan. Ini cinta dan benci sampai orang yang dia cintai sekalipun dia serahkan semua karena Allah yang lebih dia cintai. Kalau zaman sekarang Pak, Masya Allah, paling gantung diri lah, galau, stres, Masya Allah. Ini kita diuji cinta dan benci. Nah, bagaimana kita cinta dan benci karena Allah? Mudah-mudahan kita mampu bisa melaksanakan ini semua karena Allah dan baginda Rasulullah. Demikian saya, mungkin ini saja. Ya, baik, karena waktu sudah jam 1 lewat, mari kita tutup dengan tahlilan majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma barik lana fi majlisina hada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materinya bisa jemaah lihat nanti di grup jemaah Al-Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.